Usut 3 kasus korupsi yang melibatkan nama Jampitsus Febri Adriansyah. Tim gabungan Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri menggelar penggeledahan serentak di sejumlah lokasi di Jakarta dan Bogor pada Rabu 8 Juli 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang berkaitan dengan 3 perkara korupsi, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah PLTU periode 2018 hingga 2026, dugaan korupsi PT Asabri periode 2020 hingga 2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI periode 2020 hingga 2025. Ya, hari ini kami akan menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim gabungan dari Kortas Tipikor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi, meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe The Clan dan Koin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Penggeledahan dilakukan di 12 titik oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri. Di antaranya Cafe The Clan Signature Cipete, Jakarta Selatan, Coin Money Changer Cipete Selatan, Jakarta Selatan, PT CBS Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Kantor Pusat PT CBS Penjaringan, Jakarta Utara, PT KNI Petojo Selatan, Jakarta Pusat, Rumah berinisial MN di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Rumah berinisial TK di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kantor atau Grup DMG atau CP di Kuningan, Jakarta Selatan, PT PML di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Rumah berinisial DR di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, apartemen milik perempuan berinisial MILDK di Pacific Place, Jakarta Selatan, dan sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Dari hasil penggeledahan pada kafe di wilayah Cipete hingga di rumah daerah Sentul, pihak kepolisian menginformasikan sejumlah temuan mulai dari sejumlah uang tunai dalam pecahan mata uang asing hingga emas batangan seberat 74 kg. Kami sampaikan update per malam ini di Cafe The Clan. Ini ditemukan sejumlah uang Singapura dolar dan US dollar. Ini masih dalam tahap penghitungan, termasuk beberapa dokumen yang masih dalam penelaahan oleh teman-teman penyidik. Nanti kami akan update kepada teman-teman setelah pelaksanaan penggeledahan ini dilakukan. Kalau tadi infonya juga ada money changer yang digeledah, Pak. Itu sudah ada temuannya apa saja dan terkait apa, Pak? Ya, kalau money changer ini terkait tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Artinya money launderingnya dengan menggunakan sarana dan fasilitas dari money changer. Ini masih dugaan. Tetapi apabila nanti itu akan sudah ada temuan, baik itu dokumen, alat-alat bukti lainnya yang pada saat penggeledahan akan kami jadikan ini sebagai petunjuk dan barang bukti, alat bukti di dalam proses penyidikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Golf 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083
SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Berarti belum ada yang ditangkap? Belum, masih nunggu. Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang mana? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Pada hari yang sama, Rabu 8 Juli 2026, kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak dijaga oleh prajurit TNI. Sejumlah prajurit terlihat berjaga di pintu gerbang rumah, sementara personil lainnya berada di area taman depan kediaman. Selanjutnya pada Kamis dini hari 9 Juli 2026, sejumlah prajurit TNI terlihat mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun setelah dilakukan konfirmasi, Kapuspen TNI melalui pesan tertulis mengatakan bahwa pengamanan TNI di kediaman Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak ada hubungannya dengan isu penggeledahan. Ia menjelaskan pengamanan sesuai permintaan kejaksaan dan sesuai mekanisme dan ketentuan Perpres nomor 66 tahun 2025 terkait perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugas. Kapuspen TNI menyebut terkait penggeledahan oleh polisi di sejumlah lokasi merupakan proses yang berbeda dan berada di bawah kewenangan Polri. Pada Kamis 9 Juli 2026, barang bukti hasil penggeledahan dibawa dan diamankan oleh penyidik ke markas Polda Metro Jaya. Selama proses pemindahan barang bukti hingga Kamis pagi, pihak kepolisian melakukan pengawalan dan pengamanan secara ketat di kawasan kantor Polda Metro Jaya untuk memastikan proses berjalan aman dan lancar. Di sisi lain, ada pula kesaksian pihak ahli kunci yang dimintai pihak kepolisian untuk membongkar brankas di Sentul. Suruh bantu ini katanya ada apa kerjaan suruh bongkar brankas deh. Pas di dalam tadi gimana tuh Bang? Kesulitan atau gimana gitu? Oh nggak ada, langsung aja. Kalau gerak cepat aja langsung digerinda, langsung dibuka. Tapi memang brankasnya umum atau gimana? Brankasnya khusus itu kan? Khusus. Brankas khusus, merek bagus, merek cuk gitu. Kalau ukurannya tuh Ukurannya kurang lebih 1 meteran lah. 1 kali 1 meter. Iya 1 meter lebih kayaknya. Berapa kali berapa? Kurang lebihnya 1,5 meter kali 80-an. Oh. Di dalam tembok tertutup Dalam kayu. tembok itu Pak, dalam tembok. Jadi Dibongkar berarti? cuma itu pintu brankas. Di dalamnya tembok ruangan. Oh, ruangan. Bukan brankas umumnya ya. Oh, ada ruangan. Ruangan. Berarti itu pintu ya? Pintu bukan besi brankas gitu. umum. Isinya lihatnya isinya. Isinya koper ya, koper nggak tahu sih. Cuma koper aja. Ruangannya luas. Kurang lebih 1 meter, 1,5 meter lah. Mirip-mirip gudang mungkin ya. Mirip gudang. Ada apa aja di dalamnya, Pak? Koper yang saya lihat di koper. Nggak masuk ke barang. dalam kan, saya cuma lihat dari luar koper. Buka aja udah gitu. Sistem keamanan itu kayak gimana sih, Bang? Sistemnya bagus. Ada berapa lapis? Bajanya sekitar 2 lapis baja, tapi bukan besi ya, baja. 4 baja. Kalau untuk membuka kuncinya itu normal pakai pin atau Pakai kombinasi, putar kombinasi sama kunci manualnya ada. berarti dua? Dua lapis termasuk berangkas canggih ya. Berangkas canggih itu Pak, berangkas mahal. Oke. Untuk membongkar itu tadi berapa lama? Kurang lebih 15 menitan. Oh, cepat ya. Ini posisi di lantai 2 berarti kan? Lantai 2 Pak, Di kamar atau di kamar gitu. Di kamar, di dalam Lantai itu ruangan di kamar, lagi. Itu jadi ditutup kayak lemari Pak. Oh, kamar utama Nah, itu. kamar utama. Oh itu di belakang lemari posisinya. Iya, belakang lemari. Oh.